Halo semuanya, kembali lagi di podcast CPNS Kemendesa. Perkenalkan, saya Jeffrey dan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan CPNS saya. Di sini ada Mas Ismail, Mbak Ismi, dan Mas Riu. Pembahasan podcast kita di hari ini membahas tentang best practice internalisasi nilai aneka. Sebagai CPNS, ini merupakan nilai dasar pengetahuan kita untuk kemudian kembali dapat bekerja. Seperti kita tahu, aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai ini kemudian perlu diinternalisasikan yang mana berarti perlu diterima dan dirasapi oleh setiap individu, khususnya dalam hal ini ASN sebagai pelayan publik. Yang mana kemudian setelah kita terima dan kita rasapi, kita perlu implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia kerja maupun ketika kita di lingkungan rumah. Mungkin kita mulai dari perempuan dulu kali ya. Kira-kira menurut Mbak Yusni ini best practice dari internalisasi akan nilai-nilai aneka itu kayak apa aja sih Mbak? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Nah, sebelum kita mengimplementasikan nilai dasar ASN, ada satu tahap yang dilalui, yaitu tahap internalisasi. Sebelum kita menuju ke arah implementasi, lebih baik ada baiknya kita mengerti dulu apa itu internalisasi. Internalisasi merupakan proses pemahaman atas nilai yang terkandung dari masing-masing poin aneka itu sendiri. Nah, tahapan selanjutnya barulah aktualisasi. Dinilai contoh best practice dari penerapan nilai aneka yang bisa saya berikan yaitu adalah tim Sapa Desa yang saat ini berada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa penerapan dari nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang diterapkan di Kemendesa. Tugas dari tim Sapa Desa ini sendiri adalah memberikan pelayanan atau informasi kepada masyarakat, khususnya kepada para kepala desa yang berada di daerah-daerah, dan segera memberikan feedback-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelayanan prima kepada masyarakat, di mana masyarakat bisa mudah mengakses dari pelayanan ini, kemudian dari pemerintah sendiri memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan langsung memberikan solusinya kepada masyarakat. Selanjutnya di sini bisa kita lihat dari segi akuntabilitas, yaitu dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, selanjutnya dari nilai nasionalisme, di mana di sini dari Sabang sampai Merauke, semua masyarakat dilayani secara adil dan tidak membeda-bedakan, dan kita ada untuk saling bantu tolong menolong. Selanjutnya dari etika publik itu sendiri, di mana kita memberikan pelayanan secara tulus dan terbuka, tapi tetap juga menjaga informasi rahasia yang ada seperti itu. Kemudian komitmen mutu di sini di tetap dijaga dari komitmen mutu yang diberikan atas pelayanan tersebut, sehingga masyarakat tetap bisa percaya kepada pemerintah itu sendiri. Selanjutnya di sini untuk nilai anti korupsi itu sendiri bisa diimplementasikan dengan beberapa nilai seperti adanya komitmen integritas yang meliputi nilai kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil yang saat ini diterapkan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mungkin itu contoh dari saya. Kembali ke teman-teman, mungkin ada contoh lain dari best practice internalisasi nilai aneka ini. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Ismi. Tadi bukti nyata banget Kemendesa sebagai pelayan publik, yaitu kita melayani masyarakat ya. Kayak dari Mbak Ismi mungkin nih, kemudian dari Mas Ismail, kira-kira menurut Mas Ismail sendiri, best practice internalisasi nilai aneka menurut Mas Ismail kayak gimana sih? Silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Baiklah, saya akan menjelaskan best practice dari mungkin perkenalan dulu dari saya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, Direktorat Pelayanan Investasi, dan Koordinator Pelayanan Informasi Potensi Investasi. Di sini saya sangat
takjub dengan nilai-nilai aneka yang sudah diterapkan di koordinator ini, di mana Pak Sri Handoyo sebagai koordinatornya tetap memberikan semangat untuk tetap bekerja dengan tulus, tanggung jawab gitu. Karena koordinator ini adalah baru dengan SOTK yang baru, sehingga dana dari tahun lalu, dari DIPA tahun lalu itu tidak ada untuk anggarannya untuk tahun ini, sehingga dari awal yang direncanakan 1,5 miliar untuk satu koordinator, ternyata sudah direfocusing karena ada pengetatan anggaran, sehingga menjadi 150 juta. Tapi sebagai koordinator, Pak Sri Handoyo tetap memberikan semangat, tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Bapak Direktur gitu. Sehingga tetap memberikan komitmen untuk tetap bekerja, untuk tetap masuk ke kantor dengan tepat waktu. Mungkin itu Mas Jeffrey. Oke, thank you Mas Ismail. Mas Ismail benar banget sih, karena sekarang Kementerian Desa itu terakhir kemarin ada perubahan struktur organisasi dan juga masalah refocusing anggaran. Semua kementerian atau semua organisasi pemerintahan itu merasakan itu ya, karena adanya pandemi ini. Dan semoga kita semangat terus bekerja tanpa memandang anggaran. Selanjutnya, tadi Mas Ismail dari investasi, Mas Ismail dari bagian informasi, selanjutnya dari Mas Rio nih. Kira-kira menurut Mas Rio, best practice internalisasi nilai aneka, menurut Mas Rio kayak gimana sih? Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Jeffrey yang telah memberikan waktu untuk saya dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Mbak Ismi dan Mas Ismail yang telah membagikan nilai-nilai anekanya. Oke, singkat saja, best practice internalisasi nilai aneka yang telah saya konsep ini adalah internalisasi nilai aneka pada kegiatan Latsar yang sedang kita lakukan ini. Seperti yang kita tahu, kita sedang mengikuti bersama kegiatan Latsar ini. Salah satu kompetensi yang diukur berdasarkan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Tentunya kita telah melewati agenda 1 yang telah menambah wawasan kebangsaan dan cinta kita terhadap tanah air kita, Indonesia, dan sekarang telah berada pada akhir dari agenda 2, yang diharapkan kita mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar dari seorang PNS, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Menurut saya, best practice internalisasi nilai aneka pada kegiatan Latsar ini, yaitu mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Misalnya selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan sinkronus yang sudah dijadwalkan dengan tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas asinkronus dengan sebaik mungkin, menggunakan kemampuan sendiri, dan menyelesaikan tugas-tugas asinkronus tepat waktu. Hal itu menunjukkan nilai akuntabilitas kita. Yang kedua, yaitu mengerjakan tugas-tugas kelompok. Sebelum kita mengerjakan tugas-tugasnya, pastinya kita diharuskan untuk berdiskusi menentukan bagaimana konsep tugasnya, apa materi yang akan kita bahas. Dari situ kita belajar tentang bagaimana mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Hal itu merupakan internalisasi dari nilai nasionalisme. Yang ketiga adalah internalisasi etika publik yang didapatkan pada kegiatan Latsar ini adalah dalam sifat jujur, hormat, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu merupakan salah satu sikap internalisasi etika publik yang didapat. Selain itu, jujur dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, maksudnya bagaimana? Mengerjakan tugas-tugas tersebut menggunakan kemampuan sendiri. Hormat. Hormat artinya, dalam kegiatan Latsar ini, kita harus bisa menunjukkan sikap hormat, yaitu dengan saling menghargai pendapat di antara perbedaan-perbedaan pendapat antara rekan-rekan peserta Latsar lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Oke, thank you Mas Rio. Mas Rio ngejelasin best practice internasional nilai aneka dari segi latar yang tentu sering kita berempat lalui saat ini ya. Kalau dari saya sih, best practice internasional nilai aneka itu salah satunya adalah ketika kita proses penerimaan CPNS. Untuk dari kita sendiri, kita itu menjalankan nilai-nilai aneka yang lumayan banyak. Kita bekerja keras sendiri, kita jujur, kita tidak mengandalkan orang lain, kita tidak melakukan jalur belakang, di mana kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi ataupun nilai-nilai nasionalisme antara sesama pejuang CPNS. Selain itu, mungkin dari sifat pelaksanaan penerimaan CPNS sendiri yang adaptif terhadap adanya kondisi pandemi, di mana pelaksanaannya menggunakan protokol kesehatan dan juga pada saat SKB-nya kita adaptif, yaitu melakukan melalui Zoom untuk wawancaranya. Kemudian mungkin pelaksanaan CPNS juga bersifat nasionalisme ya, karena kita tidak membeda-bedakan berdasarkan suku ras agama. Kalau mungkin diungkitnya kenapa ada formasi Papua Barat, itu mungkin salah satu tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Sebenarnya secara garis besar best practice internalisasi nilai aneka sudah kita jalankan di lingkungan kerja kita masing-masing dan sudah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin harapannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan dapat menjadi ASN yang dapat berbakti untuk negeri ini. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast CPNS Kemenesa berikutnya. Thank you.